warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, selamat jumpa kembali di mata kuliah kependudukan mengenai sumber data kependudukan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sumber kependudukan melalui kegiatan sensus. Hari ini kita mencoba mempelajari ruang lingkup sejarah dan pelaksanaan registrasi penduduk, kemudian juga tahap-tahap pelaksanaan registrasi penduduk di Indonesia. Juga kita ingin melihat kelebihan dan kelemahan data registrasi penduduk. Selanjutnya juga kita akan mempelajari ruang lingkup sejarah dan pelaksanaan survei penduduk. Kemudian kita juga perlu mengetahui tahap-tahap pelaksanaan survei penduduk di Indonesia serta kelebihan dan kelemahan data survei penduduk. Ada soal yang juga akan adik-adik kerjakan, boleh di rumah, sehingga untuk memudahkan pemahaman di materi kuliah kita hari ini. Baiklah, mari kita lihat bersama. Baiklah adik-adikku, kuliah kita hari ini melanjutkan materi minggu yang lalu terkait dengan cara pengumpulan data kependudukan yang minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama mengenai sensus, dan hari ini kita ingin melihat bagaimana registrasi penduduk dan survei penduduk. Kegiatan sensus penduduk hanya memberikan informasi kependudukan pada saat dilakukan sensus. Jadi dia merupakan pemotretan penduduk yang dilakukan pada hari tertentu. Jadi berarti penduduk yang dapat dipotret adalah komponen penduduk yang dalam keadaan statistik saja pada waktu diadakan pemotretan. Sementara komponen penduduk yang dinamis seperti kelahiran, kematian, mobilitas, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal itu dapat terjadi setiap saat. Ini tidak terjaring dalam kegiatan sensus. Karena itu perlu penjaringan data dengan cara registrasi penduduk. Registrasi penduduk dapat memberikan kemungkinan untuk melakukan analisis jangka panjang secara murah dan efektif bila dibandingkan data yang diambil dari sensus penduduk atau secara survei. Menurut konsepnya, registrasi penduduk itu merupakan kumpulan keterangan tentang terjadinya peristiwa yang merubah status sipil seorang sejak lahir sampai meninggal. Peristiwa tersebut antara lain kelahiran, kematian, datang, pergi, perkawinan, perceraian, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Registrasi mengikuti peristiwa seseorang, maka tugas ini berlangsung terus-menerus, sehingga pencatatannya tidak begitu rumit bila dibandingkan dengan sensus penduduk. Ujung tombak dari kegiatan registrasi penduduk ini adalah kelurahan atau desa. Tujuan registrasi penduduk yaitu mencatat atas suatu catatan resmi dari peristiwa tertentu dan sebagai sumber yang berharga bagi penyusunan yang langsung dapat digunakan dalam proses perencanaan kemasyarakatan. Sejarah singkat registrasi penduduk dimulai pada abad 16 yang dilakukan di gereja-gereja Inggris, Eropa, Finlandia tahun 1628, Denmark 1646, Norwegia 1686, dan Swedia 1686. Penerbitan data registrasi penduduk yang teratur dimulai di Inggris tahun 1839. Pada abad ke-17,
Registrasi penduduk ini dilakukan di Cina dan di Jepang. Akhirnya menjalar ke negara-negara Asia dan Afrika yang diperkenalkan oleh negara-negara yang menjajah. Bagaimana sejarah registrasi penduduk di Indonesia? Registrasi penduduk di Indonesia itu dimulai abad ke-19 pada masa pemerintahan Raffles, di mana Raffles memerlukan data dalam rangka penetapan sistem pajak di Indonesia. Registrasi penduduk di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1815 itu yang dikoordinir oleh Departemen Dalam Negeri. Nah, menjelang tahun 1845 sampai 1850, pemerintah Belanda mulai mencoba meregistrasi data penduduk. Karena pada saat itu, sebelum tahun 1846, data penduduk kabupaten tidak ada. Kemudian mulai tahun 1845 diinstruksikan setiap kabupaten mencatat luas wilayah dalam mil geografis persegi. Setelah tahun 1850, pemerintah Belanda mulai memperhatikan registrasi penduduk. Registrasi yang dilakukan pada masa penduduk Belanda itu berupa registrasi vital, yaitu mencakup kelahiran, kematian, abortus, perkawinan, kematian janin, dan perceraian. Setelah Indonesia merdeka, dilanjutkan sistem registrasi dengan laporan mingguan tingkat kecamatan. Pencatatan peristiwa vital di Indonesia tidak dilaksanakan oleh satu departemen, tetapi oleh beberapa departemen, misalnya pernikahan oleh Depak, Departemen Agama, migrasi oleh Departemen Kehakiman. Data hasil registrasi masih banyak kelemahan. Jadi dicari sistem registrasi yang baik itu melalui proyek sampel registrasi penduduk Indonesia yang disebut dengan SRPI. Tahun 2003 dilaksanakan penataan administrasi kependudukan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri. Itu melakukan himpunan biodata penduduk, pembuatan KTP dan kartu keluarga pada setiap individu yang mempunyai NIK, nomor indeks ya, kartu NIK. Data basis dimutakhirkan dengan registrasi kejadian vital, pendataan penduduk rentan dan bermasalah dalam administrasi sebagai upaya khusus, dan penduduk yang melakukan mobilitas harus terpantau. Aspek-aspek dalam registrasi penduduk mencakup identitas diri, status kewarganegaraan, mobilitas penduduk, ketenaga kerjaan dan lain, perencanaan program pembangunan nasional dan daerah, pendapatan nasional, dan ketentraman dan ketertiban. Kelemahan registrasi. Data registrasi penduduk lebih banyak memberikan informasi yang berkaitan dengan keamanan daripada perencanaan pembangunan. Data registrasi penduduk di tingkat bawah ditangani oleh orang yang memiliki pendidikan relatif rendah, sehingga mereka belum banyak mengetahui manfaat dari data registrasi penduduk. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait penduduk. Belum dibudayakan penggunaan kartu kelahiran, kematian, perpindahan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk berobat, mencari surat keterangan tertentu, dan lain-lainnya. Pengobatan dan pelaporan data registrasi belum ditangani dengan serius karena petugas lebih tertarik pada urusan yang dapat lebih bersifat material. Mekanisme kerja antara instansi bawah sampai atas belum terukur dengan secara baik. Kelebihan registrasi: memberikan informasi kependudukan dari wilayah administrasi kependudukan terkecil, mulai dari dusun RT, memberikan informasi kependudukan setiap saat dan terus-menerus, mengetahui perubahan penduduk dan prospeknya di masa datang secara tepat dan relatif akurat. Prosedur pencatatannya tidak terlalu rumit dibandingkan dengan sensus dan survei, karena dilakukan secara terus-menerus dan tidak memakan biaya yang mahal. Manfaat registrasi sebagai pemanfaatan data kelahiran guna mengetahui jenis kelamin, tempat kelahiran, identitas orang tua, dan lainnya. Selanjutnya, sebagai pemanfaatan data kematian, sebagai pemanfaatan data migrasi, sebagai pemanfaatan buku induk,
yang merupakan catatan seluruh penduduk desa dan buku mutasi sebagai catatan keseluruhan kejadian pokok selama 1 bulan. Sebagai laporan bulanan desa yang memuat keterangan perkembangan penduduk selama 1 bulan dan pembuatan kartu keluarga dan lainnya. Survei penduduk. Hasil sensus dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan karena hanya menyediakan data statistik kependudukan, kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk setempat. Karena itu perlu dilakukan suatu cara, yaitu yang disebut dengan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Pengumpulan data biasanya dengan sistem sampel atau dengan cara studi kasus. Seperti misalnya survei fertilitas dan survei mortalitas. Survei penduduk, cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Jadi pengumpulan datanya dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara. Atau di survei ada yang disebut dengan survei bertahap tunggal. Ada juga survei bertahap ganda dan survei kombinasi yang pertama dan yang kedua. Survei bertahap tunggal itu bertujuan menjaring data dari berbagai peristiwa demografis seperti mortalitas, fertilitas, dan migrasi dengan cara petugas mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kejadian atau peristiwa demografi yang dialami seseorang di masa lalu dalam periode tertentu. Kalau survei bertahap ganda itu hampir sama dengan yang di atas, namun dilakukan oleh petugas pencacah jiwa di lapangan dengan melakukan pendataan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang terjadi dengan interval kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mengkombinasikan survei bertaraf tunggal dan survei bertaraf ganda. Sejarah survei di Indonesia itu dimulai pencatatan statistik sejak pemerintah Belanda oleh Direktur Van den Rood dari Belanda di Bogor tahun 1920, di mana lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Tanggal 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta. Dari Bogor pindah ke Jakarta menjadi sentral kantor untuk for the statistik yang disingkat dengan CKS. Tahun 1942 sampai 1945 saat kekuasaan Jepang, CKS ini berubah nama menjadi Somubu Kosashitsu Kunsei Kanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang atau untuk kebutuhan militer. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga tersebut dinasionalisasikan menjadi Kantor Penyelidikan Perlengkapan Umum Republik Indonesia (Kapolri) yang dipimpin oleh Mr. A. Karim Pringgodido. Tanggal 12 Juni 50, Kapolri ini dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS. Tahun 1957 dirubah menjadi Badan Pusat Statistik dan menetapkan hari tersebut sebagai Hari Statistik untuk bangsa Indonesia. Ini BPS 2015 dan Rangga tahun 2020. Survei penduduk di Indonesia ada yang disebut dengan Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Susenas ini merupakan kegiatan survei untuk mengumpulkan informasi atau data di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran. Ini yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Kemudian ada yang SUPAS, Survei Penduduk Antar Sensus. SUPAS ini bertujuan untuk mengestimasi jumlah distribusi dan komposisi serta penyediaan data bagi perhitungan fertilitas.
migrasi, perhitungan mortalitas, proyeksi penduduk, dan menyediakan data untuk perencanaan dan evaluasi program pemerintah. Ada lagi yang disebut dengan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Ini merupakan salah satu survei sosial kependudukan yang secara berkala diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan sejak tahun 1987. Survei demografi dan kesehatan Indonesia ini khusus dirancang untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai tingkat kelahiran, kematian, keluarga berencana, dan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Keunggulan survei: yang pertama, survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan survei ini relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan jumlah informasi yang diperoleh. Yang ketiga, kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh dengan relatif mudah dari berbagai kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat, survei tidak dibatasi oleh batasan geografis. Survei juga dapat dilakukan di mana saja. Survei dapat menggunakan berbagai sumber data pendukung atau data sekunder yang sudah tersedia. Kelemahan survei. Kelemahan utama penelitian survei terletak pada variabel independennya yang tidak dapat dimanipulasi sebagaimana eksperimen di laboratorium. Kemudian pemilihan kata-kata ketika merumuskan pertanyaan pada kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Yang ketiga, penelitian survei memiliki kemungkinan memperoleh responden yang tidak diinginkan. Dan berikutnya, menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan karena tingkat respon dari responden yang terus menurun. Demikian adik-adik materi kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa bahan bacaan atau daftar pustaka dapat adik-adik temui di buku survei penduduk antar sensus, kemudian buku demografi umum oleh Ida Bagus Mantra tahun 2004, kemudian sejarah kependudukan oleh Oktaviani Rizka, dan bisa adik-adik dapatkan pada buku pengantar ilmu kependudukan oleh Kordiana Karangga, Begem Piantimala, Helpi, Yanpika, dan Rio Teddy Praditno. Baiklah adik-adik, sebagai penutup saya sampaikan bahwa registrasi penduduk merupakan kumpulan keterangan tentang terjadinya peristiwa yang merubah status sipil seseorang sejak lahir sampai meninggal dunia. Kemudian, registrasi memberikan informasi yang baru secara terus-menerus, dan registrasi dapat memberikan kemungkinan untuk melakukan analisis jangka panjang secara murah dan efektif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari cara sensus penduduk ataupun dari cara survei. Selanjutnya, survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Survei kependudukan dilaksanakan dengan sistem sampel atau dapat dalam bentuk studi kasus. Biaya relatif murah dengan cara pengumpulan data melalui survei dibandingkan dengan jumlah informasi yang diperoleh. Kemudian, kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh dengan relatif mudah dari berbagai kelompok masyarakat. Demikian adik-adik materi kita hari ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.